Hai kakak-kakak, jumpa lagi bersama saya Dede. Salam sejahtera untuk kita semua. Sesi kali ini saya akan mengantarkan tentang materi pembentukan tim siaga bencana di sekolah. Apa sih tim siaga bencana di sekolah itu atau di satuan pendidikan? Jadi tim siaga bencana adalah kumpulan komunitas warga sekolah yang memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana. Ingat ya, yang dinamakan penanggulangan bencana itu artinya kegiatan-kegiatan di masa normal atau saat tidak ada bencana, kemudian saat ada bencana, dan pasca bencana. Nah, landasan kebijakannya dalam pembentukan tim siaga bencana ini ada Peraturan Kepala BNPB nomor 4 tahun 2012 tentang pedoman sekolah madrasah aman bencana, kemudian dikeluarkan lagi Permendikbud nomor 33 tahun 2019 tentang penyelenggaraan program SPAB. Nah, selanjutnya yang terbaru ada SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran baru 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 yang baru dikeluarkan beberapa minggu yang lalu. Nah, ada beberapa tahapan dalam pembentukan tim siaga bencana. Jadi yang pertama, kakak-kakak perlu menyepakati dulu apa sih tujuan dibentuk tim siaga bencana ini. Nah, ditentukan tujuannya apa, kemudian syarat-syaratnya untuk menjadi anggota tim siaga bencana itu seperti apa. Karena kadang-kadang ada orang yang mau bergabung tapi kapasitasnya kurang atau sebaliknya, sehingga perlu ada syarat-syarat bagaimana yang bisa masuk ke dalam anggota tim siaga bencana. Nah, kemudian kakak-kakak memilih mau bidang apa saja yang ada di tim siaga bencana itu dan merumuskan tugas dan fungsinya di ketiga fase. Apa tugas dan fungsinya ketika masa normal, kemudian apa tugas dan fungsinya ketika ada bencana, dan setelah pasca bencana. Nah, jadi secara umum tujuan pembentukan tim siaga bencana itu ada tiga. Saat di masa normal tujuannya adalah untuk edukasi dan pendidikan, jadi mendidik warga sekolah, warga satuan pendidikan. Kemudian di saat ada bencana, fungsi utamanya adalah menyelamatkan warga satuan pendidikan. Kemudian di saat pasca bencana adalah melanjutkan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana. Nah, biasanya memang di bidang di struktur tim siaga bencana ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Ada beberapa bidang minimal yang sebaiknya ada, yaitu bidang pertolongan pertama atau bidang kesehatan, kemudian bidang evakuasi, dan bidang peringatan dini. Fungsi-fungsi minimal ini biasanya dipilih ketika kondisi di sekolah atau di satuan pendidikan itu warga sekolahnya sedikit, jadi sumber daya manusianya tidak mencukupi untuk membuat tim siaga bencana yang banyak bidangnya, sehingga peran-peran fungsi yang minimalis itu dibentuk. Kemudian bagaimana kalau dibutuhkan bidang yang lain, misalnya bidang transportasi, bidang keamanan. Nah, itu bisa disisipkan ke tiga bidang yang tadi fungsinya. Gitu. Nah, kemudian di masa pandemi kita tidak bisa lagi mengabaikan bahwa ada fungsi-fungsi yang juga harus dijalankan oleh tim siaga bencana. Kalau sebelumnya memang tim siaga bencana itu lebih banyak fokus pada peran-peran dalam penanggulangan bencana alam dan non-alam kecuali wabah, tapi kali ini di masa pandemi kita harus mulai mempertimbangkan untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi tersebut ke dalam tim siaga bencana yang ada. Nah, ada fungsi satgas di tim siaga bencana. Sebenarnya bisa membentuk satgas COVID tersendiri, jadi ada tim siaga bencana sendiri, ada satgas COVID sendiri. Tetapi jika tidak memungkinkan dikarenakan SDM-nya yang tidak mencukupi, fungsi itu bisa digabungkan dengan tim siaga bencana yang sudah ada. Jadi kalau yang sebelumnya tim siaga bencana hanya ada bidang evakuasi, peringatan dini, dan pertolongan pertama. Nah, kemudian kalau dimasukkanlah fungsi satgas, sehingga peran-peran seperti tim pembelajaran, psikososial dan tata ruang, kemudian tim kesehatan, kebersihan dan keamanan, dan tim pelatihan dan humas dimasukkan ke tim siaga bencana. Jadi apa sih tugasnya, misalnya ya, apa sih tugasnya tim pembelajaran, psikososial dan tata ruang? Nah, secara umum tugasnya yang pertama melakukan pembagian kelompok belajar dan jadwal belajarnya.
Nah, ini dilakukan di sebelum bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Pemerintah sendiri juga sudah menetapkan bahwa COVID ini termasuk bencana non alam ya. Nah, kemudian peran yang kedua yaitu melakukan pengaturan tata ruang. Kemudian yang ketiga, melakukan pengaturan lalu lintas satu arah, terutama di lorong, koridor, dan tangga satuan pendidikan. Jadi ketika itu tidak memungkinkan, misalnya karena koridornya terlalu sempit, nah itu dibuat pembatasan atau tanda sehingga anak-anak atau warga sekolah tidak berdempet-dempetan dan tetap menjaga jarak saat proses evakuasi. Kemudian tim pembelajaran psikososial dan tata ruang ini juga berperan menerapkan mekanisme pencegahan perundungan di satuan pendidikan, tentu sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, kemudian mempersiapkan layanan bantuan psikososial bagi warga di satuan pendidikan. Itu peran tim pembelajaran psikososial dan tata ruang. Nah, selanjutnya tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Kalau sebelum-sebelumnya di tim siaga bencana hanya ada tim kesehatan. Tugasnya biasanya di saat normal itu mengedukasi warga sekolah tentang kesehatan dan kebersihan. Kemudian saat ada bencana tugasnya melakukan pertolongan pertama. Nah, tetapi sekarang peran ini kemudian menjadi berkembang. Perannya yang pertama, tim ini membuat prosedur pemantauan dan pelaporan tentang kesehatan warga di satuan pendidikan. Kemudian memberikan informasi kepada kepala sekolah terkait apa sih kebutuhan untuk pemenuhan sarpras tentang kesehatan dan kebersihan. Butuh masker, butuh termogan, butuh baterai untuk termogan, butuh hand sanitizer dan macam-macam. Nah, itu tim ini kemudian yang melaporkan ke kepala sekolah untuk dipenuhi. Kemudian tim ini juga, tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan ini juga yang melakukan pembersihan dan disinfeksi area satuan pendidikan secara rutin. Selanjutnya kemudian membuat prosedur pengaturan kantin dan penjual makanan jika kondisi sudah memungkinkan. Nah, kemudian tim yang ketiga yang sebaiknya juga ada di tim siaga bencana ini adalah tim pelatihan dan humas. Tadi seperti yang saya katakan, bisa dibuat tim tersendiri atau jika tidak memungkinkan bisa digabungkan dengan tim yang lain. Misalnya digabungkan dengan tim sosialisasi dan peringatan dini. Tugasnya apa? Tugasnya selain melakukan sosialisasi dan memberikan peringatan kepada warga sekolah, juga merencanakan dan melaksanakan peningkatan kapasitas bagi warga sekolah. Tentu peningkatan kapasitas terkait kebencanaan, kesiapsiagaan bencana, dan pencegahan COVID-19. Gitu. Nah, kakak-kakak mulai sekarang silahkan membentuk tim siaga bencana sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di sekolah kakak-kakak masing-masing. Jangan lupa tim siaga bencana sekolah ini terdiri atas perwakilan warga sekolah. Ya, jadi selain kepala sekolah, bapak dan ibu guru juga termasuk anak-anak dan komite sekolah, warga di lingkungan sekitar sekolah, bisa juga termasuk orang tua murid. Gitu. Salah satu tipsnya adalah memang di beberapa bidang dipilih yang sesuai. Misalnya untuk bidang evakuasi itu dipilih guru kelas atau wali kelas yang memang ada di kelas itu setiap waktu sehingga mempercepat proses evakuasi. Termasuk bidang yang merupakan perwakilan dari anak-anak untuk bidang evakuasi biasanya bisa menggunakan mengajak ketua kelas dari masing-masing kelas untuk mempercepat proses evakuasi. Selanjutnya, bagaimana dengan bidang pertolongan pertama? Nah, itu bisa mengajak guru selain wali kelas, karena diharapkan tidak ada terjadi peran ganda untuk mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana. Ya, nah jadi karena tim siaga bencana ini merupakan salah satu indikator yang harus dimiliki di satuan pendidikan sehingga untuk mempercepat, untuk menjamin keberlangsungan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana di sekolah sehingga mutlak harus dibentuk. Begitu, demikian dari saya. Mudah-mudahan kakak-kakak semua bisa membentuk dan bisa memahami terkait materi ini. Terima kasih. Salam tangguh.